仅是我前世拥有的记忆。你这是什么邪术？不过是3000小世界内区间小世界勉强才完。手段如何抵抗我？我就知道，怎么可能如此快就将自己的手段展？你也能够破开我的玄武？如何？我告诉你，需要舍弃一切的，带来无尽的烦恼。强者有什么意义？就为了一些畏惧你、恐惧你的人在对错。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 236 sampai 240. Di bagian sebelumnya, terlihat 4 kaisar roh yakni Daling, Zhao Yite, Dibolu, dan Teloku mulai turun tangan untuk menghabisi Mu Yun. Sementara itu Mu Yun juga sudah meningkatkan pertahanan formasi kuda-kuda hitam menggunakan piringan perang surgawi 7 bintang. Beberapa hari setelahnya datanglah 4 kaisar roh dan juga Yun Senkong ke kota Dongyun. Selain itu, secara mengejutkan, ketua gerbang Yuxian yang selama ini kita kenal dengan nama Yu Xingmu ternyata adalah Mu Xingyu, yang mana dia itu telah menyamar. Tak hanya mereka saja yang datang, Menggualing, Periu, dan 3 tuan muda dari Sekte 7 Bintang juga datang dengan dendamnya masing-masing kepada Mu Yun. Sehingga terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Di tengah-tengah pertarungan itu, 4 kaisar roh memanggil kekuatan Maharaja Roh untuk menyerang yang membuat Mu Yun nyaris saja meninggoy. Scene berlanjut di kota Dongyun. Mu Xingyu dan Mu Yun terkepung oleh pasukan-pasukan musuh dari berbagai sekte. Oleh karena para musuh saat ingin menghabisi Mu Yun, mau tak mau Mu Xingyu harus menahan serangan dari para musuhnya. Meskipun begitu, Mu Yun tetap saja mendapatkan serangan dari 3 tuan muda dari Sekte 7 Bintang. Merasa 3 tuan muda dari Sekte 7 Bintang bisa membereskan Mu Yun, Menggualing dan Periu memutuskan untuk membantu 4 kaisar roh demi mendapatkan bendera roh surgawi. Sewaktu Mu Xingyu sedang berusaha menahan Zhao Yite dan juga menahan serangan Yu Senkong dan Daling, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang membuat para musuhnya terpental. Setelah itu Mu Xingyu sempat berniat ingin menghampiri Mu Yun. Namun dia itu kembali dikepung oleh Menggualing, Periu, dan yang lainnya. Tak jauh di sana, tepatnya di kota Dongyun, terlihat terjadi banyak kekacauan karena mendapatkan serangan dari pasukan ras roh. Sementara itu Mu Yun nampak sedang berusaha menahan serangan dari Si Fingyu, Si Fingxing, dan Simburan. Si Fingxing memberitahu bahwa seusai dirinya dihidupkan kembali dengan metode rahasia pembalikan jiwa, dirinya berhasil mencapai ranah 3 putaran tingkat 1. Bahkan Si Fingxing juga dengan sangat percaya diri mengatakan kalau dirinya yang sekarang sama sekali tak takut dengan bola guntur api hitam. Akibat dari mereka bertiga, Mu Yun menjadi begitu kewalahan sampai membuatnya memuntahkan darah. Mu Yun kemudian langsung melepaskan sebuah bola guntur kesunyian kepada Si Fingxing. Tak merasa panik sedikit pun, Si Fingxing justru menangkap bola guntur kesunyian itu dan kedua jarinya, sambil mengatakan kalau bola guntur kesunyian hanya akan mengacaukan nyawa seorang praktisi nirvana saja, tidak bagi dirinya yang berada di ranah 3 putaran. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan besar dari bola guntur kesunyian, yang mengakibatkan Si Fingxing seketika saja meninggoy. Ledakan dari bola guntur kesunyian itu sontak membuat beberapa orang di sekitarnya menjadi sangat terkejut. Lalu Mu Yun memberitahu kalau sebelumnya yang ia lempar bukanlah bola guntur kesunyian, melainkan bola guntur langit tertinggi yang terlahir dari laut guntur sejati langit tertinggi. Kekuatan dari bola guntur langit tertinggi itu 10 kali lebih kuat daripada bola guntur kesunyian. Meskipun ledakannya sangatlah di luar nalar, tetapi bola guntur langit tertinggi hanya tersisa 9 saja. Sehingga Mu Yun tidak boleh sembarangan menggunakannya. Secara mendadak, Simburan langsung menggunakan paksaan untuk menekan pergerakan dari Mu Yun. Tanpa pikir panjang lagi, Si Fingyu bergegas memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Mu Yun hingga membuatnya terpental sangat jauh. Setelah itu, Si Fingyu dan Simburan datang menghampiri Mu Yun. Mereka sempat mengira kalau Mu Yun sudah meninggoy. Hingga selama beberapa saat, tiba-tiba saja jari jemari Mu Yun bergerak sehingga Si Fingyu dan Simburan menjadi sangat terkejut. Untuk membungkam kesombongan Si Fingyu dan Simburan, Mu Yun berkata bahwa Sekte 7 Bintang hanyalah sekte kecil di dunia 3000 kecil, yang memang kuat di Zhongzhou tetapi bukan apa-apa di Merit Realms. 仅是我前世拥有的记忆。你这是什么邪术？不过是3000小世界内区间小世界勉强才万。 Ucapan dari Mu Yun sontak membuat Si Fingyu menjadi terkejut. Dia tak menyangka kalau Mu Yun bisa mengetahui tentang Merit Realms. Selain Mu Yun tidak meninggoy, dia juga ternyata mendadak melangkah ke ranah nirvana tingkat 8. Sewaktu Si Fingyu yang menyerang Mu Yun, dia itu langsung menggunakan hati pedangnya.
yang membuat Si Pingyu menjadi sangat terkejut. Teknik hati pedang itu memunculkan sebuah roh Muyun yang sangat berpengalaman dalam berpedang, sehingga Muyun tidak perlu turun tangan untuk berhadapan dengan musuhnya. Muyun menjelaskan pendekar pedang yang memahami hati pedang dapat menghabisi tanpa terlihat. Bahkan hal itu lebih tajam dari pedangnya sendiri. Pada saat itu, Si Pingyu benar-benar kewalahan akibat hati pedang, hingga pada akhirnya membuat Si Pingyu meninggoy. Melihat hal demikian, Xing Buran menjadi ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri saja, sehingga Muyun bergegas untuk mengejarnya. Sementara itu, pertarungan Mu Xingyu dan musuh-musuhnya tampak sangatlah sengit. Di waktu yang sama, Yu Zhengkong datang menghampiri Xing Buran. Ia mengaku sungguh terkejut ketika melihat teknik berpedang Muyun yang telah mencapai hati pedang. Dan penuh percaya diri, Yu Zhengkong kemudian langsung mencoba menyerang Muyun, sehingga pertarungan pun mulai berlangsung di antara mereka. Pada awalnya, Muyun itu mampu mendominasi, hingga membuat Yu Zhengkong sedikit termundur. Bahkan segala serangan Yu Zhengkong saja bisa diatasi oleh Muyun. Merasa tak mampu melukai Muyun, Yu Zhengkong justru menjadi seorang pengecut dan menyerang pasukan aliansi Yun. Melihat hal demikian, Muyun dan penuh emosi mengatakan walaupun sekarang dirinya tak mampu menghabisi Yu Zhengkong, tetapi suatu hari nanti dia akan membuat keluarga Yun hancur. Yu Zhengkong mencoba menceramahi Muyun dan berkata kalau kelemahan Muyun adalah karena ia terlalu peduli dengan orang lain. Menurut Yu Zhengkong sendiri, demi menjadi kuat, Muyun harus berani berlumuran darah, sekalipun darah itu berasal dari teman-temannya sendiri. Entah apa yang dilakukan oleh Muyun, ia tiba-tiba terbang ke arah belakang menuju kota Dongyun. Tak tinggal diam saja, Xing Buran pun sempat mencoba mengejarnya. Namun Muyun yang menyadari hal itu langsung memberikan sebuah serangan hingga membuatnya terpental. Lalu Muyun berteriak memerintahkan kepada seluruh teman-temannya agar pergi menjauh dari aula Xiaoyu. Mendapat perintah dari Muyun, mereka justru menolaknya, sebab mereka tak ingin meninggalkan Muyun dan bertekad mati bersamanya. Lantas Muyun memberitahu bahwa tidak ada siapapun yang meninggoy. Ia menyuruh mereka semua mundur ke aula Xiaoyu adalah karena ia memiliki suatu rencana. Menyadari tindakan Muyun yang memberikan perintah kepada pasukannya untuk mundur, Yu Zhengkong pun berkata bahwa tindakan Muyun tidak akan membuat teman-temannya aman. Muyun kemudian secara aneh menunjuk sebuah titik-titik yang ada di kota Dongyun, sehingga Yu Zhengkong dan Xing Buran menjadi kebingungan dengan maksud dari Muyun. Muyun kembali menunjuk titik-titik itu dan memberitahu kalau ada 8 tempat yang meledak dengan keras yang akan membuat kota Dongyun lenyap. Menyadari Muyun berniat ingin melemparkan sesuatu, Yu Zhengkong dan Xing Buran pun bergegas mencoba untuk menjauh dari sana. Setelah Muyun melemparkan bola guntur langit tertinggi, terjadilah sebuah ledakan-ledakan besar di kota Dongyun yang menghancurkan kota ini. Pada saat itu terjadi, Yu Zhengkong menjadi bertanya-tanya di manakah keberadaan dari Xing Buran, yang mana itu sebelumnya melarikan diri bersama dengan dirinya. Selepas ledakan terjadi, Yu Zhengkong pun menyadari kalau Muyun telah kehabisan stok bola guntur langit tertingginya. Selain itu, Yu Zhengkong juga sama sekali tidak peduli dan nasib pasukan ras roh yang bermatian karena ledakan sebelumnya. 我就知道，怎么可能如此快就将自己的手段斩？你也能够破开我的玄武。 Sebelum kembali bertarung menghadapi Yu Zhengkong, Muyun menyembunyikan aula Xiaoyu terlebih dahulu untuk melindungi teman-temannya. 我告诉你，需要舍弃一切的，带来无尽的烦恼。长者有什么意义？就为了一些畏惧你、恐惧你的人在。对错，活着的人才有。 Sewaktu Yu Zhengkong mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk menggertak, Muyun nampak menjadi sedikit termundur. Muyun juga menyadari bahwasanya kekuatan dirinya telah habis dan tubuhnya sudah mencapai batas, sehingga Muyun sekarang hanya bisa mengandalkan hati pedangnya saja. Setelah itu, Muyun dan Yu Zhengkong secara bersama-sama mulai menyerang satu sama lain. Pertarungan mereka berdua itu terjadi dengan tempo yang begitu cepat dan penuh kesengitan. Di tengah-tengah pertarungan itu, Yu Zhengkong dan sombong menyepelekan Muyun dan mengatakan kalau Muyun hanya memahami sedikit saja mengenai hati pedang. Lalu Yu Zhengkong langsung mengeluarkan sebuah serangan tebasan secara beruntun, hingga hal itu pun membuat Muyun terkena serangannya. Selepas terkena serangan itu, Muyun berusaha untuk menenangkan dirinya, sebab dia yakin tak peduli seberapa kuat seorang praktisi dana 3 putaran, mereka pasti juga memiliki celah dalam kultivasinya. Setelah beberapa saat, terlihat Mu Xingyu sedang terbang ke arah Yu Zhengkong dengan tujuan untuk menyelamatkan Muyun. Namun ia seketika dihentikan kembali oleh musuh-musuhnya. Melihat Mu Xingyu yang dikepung, Yu Zhengkong pun mengajak Muyun untuk bertaruh mengenai apakah Mu Xingyu akan kalah atau menang dalam pertarungannya menghadapi 4 kaisar roh. Menurut Yu Zhengkong, dengan senjata semi suci ditambah tubuh dewa bela diri tertinggi sejati, Mu Xingyu tidak akan bisa dihentikan dengan mudah oleh 4 kaisar roh.
Meskipun begitu, Yu Senkong tetap yakin kalau Mu Xingyu akan tetap kalah. Pasalnya, pasukan rasa roh masih memiliki Maharaja Roh. Mendengar ucapan Yu Senkong, Mu Yun bergegas berteriak kepada Mu Xingyu untuk memintanya hati-hati. Lantas Yu Senkong pun memberitahu bahwa Mu Xingyu sudah sangat mengetahui hal tersebut. Namun dia sama sekali tak dapat lari, sebab jika dia lari maka Mu Yun pasti akan meninggoy. Kemudian Mu Yun kembali menyerang Yu Senkong dan juga melemparkannya dan sebuah bola guntur kesunyian, yang mengakibatkan Yu Senkong kehilangan lengan kirinya. Dan penuh emosi, Yu Senkong segera mencoba menyerang Mu Yun. Tapi hanya dengan satu tangan, Mu Yun mampu menahan pedang Yu Senkong. Tak hanya menahan pedangnya saja, Mu Yun juga memanfaatkan gelang es pemberian Shin Mang Yu untuk membekukan pedang milik Yu Senkong. Akibatnya, Yu Senkong sama sekali tak dapat menyerang karena lengannya perlahan juga ikut membeku. Lantas Mu Yun mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Yu Senkong dan mencoba mengancam akan meledakkan alter jiwa tingkat 8 miliknya. Dengan kata lain, Mu Yun berencana akan membawa mati Yu Senkong bersama dengan dirinya. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba saja secara mengejutkan, salah satu dari 4 kaisar roh yakni Toluku meninggoy di tangan Mu Xingyu. Kematian dari Toluku membuat Maharaja Roh menjadi sangat murka, sehingga Maharaja Roh yang bernama Chake pun memutuskan untuk turun tangan langsung ke benua Zhongzhou. Baru saja turun dari langit, Maharaja Roh Chake langsung memarahi 3 kaisar roh yang tersisa karena tak becus dalam berhadapan dengan seorang manusia. Maharaja Roh Chake juga mengatakan kalau tindakan Mu Xingyu sama seperti menantang kehendak surga. Pada ucapan Maharaja Roh Chake, Mu Xingyu justru mentertawakannya sambil mempertanyakan apa yang dia tahu mengenai kehendak surgawi. Bukannya mengincar Mu Xingyu, Maharaja Roh justru langsung menggunakan kekuatannya untuk mengincar Mu Yun. Akibatnya Mu Yun sama sekali tak dapat menahan kekuatan Maharaja Roh Chake, hingga membuatnya menjadi tak berdaya lagi. Melihat putra yang diserang, Mu Xingyu sempat mencoba menghampirinya. Akan tetapi Maharaja Roh Chake langsung menghentikan Mu Xingyu. Maharaja Roh Chake kemudian mengatakan jika saja tubuh asli dirinya ada di benua Zhongzhou, pasti akan sangat mudah bagi dia untuk menghabisi Mu Xingyu. Sayangnya Maharaja Roh tak dapat melakukannya karena larangan yang disusun oleh Yang Mulia Yun. Itu berupa praktisi ranah peri yang tak dapat dengan bebas mengerahkan kekuatan penuh mereka di benua Zhongzhou. Meskipun begitu, Maharaja Roh Chake tetap merasa yakin dan kekuatannya sekarang sudah cukup baginya untuk menaklukkan Mu Xingyu. Setelah itu Maharaja Chake kembali mengarahkan sebuah serangan yang sangat besar kepada Mu Yun. Alhasil dalam sekejap tubuh Mu Yun lenyap begitu saja. Tak terima dengan perlakuan Maharaja Roh Chake, Mu Xingyu menjadi sangat marah dan langsung mencoba menyerangnya. Tak berhenti sampai di situ, Maharaja Roh Chake kemudian mengeluarkan sebuah senjata berupa buku, yang mana dia terus-terusan menyerang Mu Xingyu. Akibatnya Mu Xingyu sama sekali tak dapat menahan serangan itu, hingga pada akhirnya membuat Mu Xingyu jatuh pingsan. Maharaja Roh Chake kemudian memerintahkan Daling agar membawa dan menahan Mu Xingyu di gua roh bawah tanah. Sebelum pergi, Maharaja Roh Chake juga memerintahkan kepada 3 kaisar roh untuk menemukan sesuatu benda yang juga diinginkan oleh Sekte Vermilion. Selain itu, ia juga memberitahu kalau orang-orang dari Sekte Vermilion Suci mulai berdatangan ke benua Zhongzhou. Setelah Maharaja Roh Chake pergi, 3 kaisar roh sempat bertanya-tanya kemana perginya Yu Senkong. Namun mereka tak terlalu memikirkannya sebab Yu Senkong mengalami banyak kerugian dalam peperangan yang terjadi. Setelah itu Daling, Joyite, dan Dibolo pun pergi dari sana sambil membawa Mu Xingyu. Beberapa hari setelahnya di kediaman keluarga Yun, terbongkarlah kalau Mu Yun ternyata belum meninggal. Dia ini sempat diselamatkan oleh ibunya. Nampak di sana Yu Senkong sangat tak terima dengan perbuatan putrinya yang menyelamatkan Mu Yun. Pada saat itu ibunya Mu Yun mencoba membela Mu Xingyu dan Mu Yun di hadapan Yu Senkong. Akan tetapi tetap saja Yu Senkong yang keras kepala ini sama sekali tak mendengarkan ucapan putrinya. Ia bahkan sama sekali tak mau mengakui Mu Yun sebagai cucunya. Selain itu, Yu Senkong juga tak akan membiarkan Mu Yun berkeliaran secara hidup-hidup dan bertekad akan menghabisinya. Yu Senkong kemudian mencoba menanyakan kemana putrinya membawa Mu Yun dan menggunakan mutiara ruang. Usut punya usut, Mu Yun ternyata diselamatkan oleh ibunya dengan cara diteleportasikan menggunakan mutiara ruang. Putrinya itu alias ibunya Mu Yun memberitahu kalau tidak ada yang bisa mengetahui kemana Mu Yun dipindahkan oleh mutiara ruang. Entah, mungkin Mu Yun bisa saja tersembunyi berada di antara sudut-sudut benua Zhongzhou atau di Donghuang, Simo, Nanman, atau Beidi.
Meskipun begitu, Yusenko merasa yakin pasti suatu saat ia akan menemukannya dan akan menghabisi Mu Yun. 那死的会不会 无论他在哪里，都不能给云家留下一个如此。 定他会死？为何还如此在意？ 可是那查克林，我一 Di kota Dongyun yang sudah hancur, terlihat Sing Mangyu menjadi begitu kesal dengan kebohongan Mu Yun sebelumnya, yang membuat dirinya tak dapat melindungi Mu Yun. Sedangkan Wang Xingya hanya bisa menangis brutal karena kematian Mu Yun yang ia tak sangka. Shin Mangyu kemudian memberitahu kalau sekarang bukanlah waktunya menangis, karena aliansi Yun harus turun tangan untuk membalaskan dendam kematian Mu Yun. Shin Mangyu kemudian memerintahkan Mo Yang untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran, sebab aliansi Yun akan tetap di kota Dongyun dan tak akan pergi kemanapun. Dan jiwa pemimpinnya, Shin Mangyu memberitahu semua orang kalau aliansi Yun akan kembali membangun sebuah kota bernama Kota Yun. 这里，我们重新站起来。 是。 Singkat waktu, di sebuah tempat bergurun bernama Dong Huang, terlihat Mo Yun mengenakan sebuah pakaian berjubah dan masker. Pada saat bersamaan, salah seorang bernama Huang Xing melaporkan membuat pasukan Dong Huang menekan klan Iron Barbarian. Selain itu, Mu Yun ternyata sudah berada di Dong Huang dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar setahun. Dari percakapan Mu Yun dan Huang Xing juga terdapat sebuah informasi kalau sebenarnya ayah Huang Xing sekarang sedang sakit parah. Bahkan seorang raja bernama Raja Huang Ming sekarang sedang mengincar posisi ayahnya Huang Xing sebagai penguasa Dong Huang. Huang Xing juga mengatakan jika nanti permasalahan dan kekacauan di Dong Huang selesai, maka dia berjanji akan memimpin pasukan Dong Huang untuk pergi ke Zhongzhou demi membalaskan dendam Mu Yun. 星，我来到东荒多久了？ 其他兄弟要联合起来对付我。 1年。 荒动乱一过，我会带领东荒大军。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.